Mendapat sambutan ribuan pendukung di tanah Papua, Gibran Rakabuming Raka berjanji akan memprioritaskan Papua jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Saat bertemu dengan para tokoh-tokoh adat setanah Tabi, Gibran Rakabuming Raka mengatakan tanah Papua akan mendapat atensi dan perhatian khusus bila ia dan calon presiden Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan. Mewakili para tokoh adat di tanah Tabi, Ondo Afie Yanto Eluai berharap bila Gibran dan Prabowo menjadi presiden dan wakil presiden, jangan lupakan tanah Papua. Yanto Eluai juga meminta kepada Gibran untuk terus mengawal dan mendorong agar rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat secepatnya ditetapkan sehingga hak-hak masyarakat adat dapat terproteksi. Kehadiran beliau di salah satu rumah adat di Jayapura sini di Sintani ini adalah penghargaan dan penghormatan terhadap masyarakat Papua. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh masyarakat, tokoh-tokoh adat mewakili masyarakat adat Papua. Itu mengenai hak-hak masyarakat adat Papua. Kemarin kita dengar juga secara langsung bahwa dalam debat Cawapres yang terakhir ini, yang keempat ya, Pak Gibran sempat sampaikan dalam tema masyarakat adat bahwa rancangan undang-undang masyarakat adat akan disahkan dalam tahun ini. Ya, ini satu bentuk penghargaan bagi kami. Kami harapkan dengan hadirnya undang-undang masyarakat adat, saya kira keberadaan masyarakat adat Papua dalam menjaga hak-hak mereka itu mungkin semakin ada diproteksi. Ya, hari ini masyarakat Papua melalui tokoh-tokoh adat yang hadir, ya, pemimpin masyarakat adat juga membawa aspirasi, pernyataan sikap terkait dengan kondisi masyarakat adat. Kami sangat berharap jangan lagi hak-hak masyarakat adat ini diabaikan atau tidak dihargai, tidak dihormati. Ya. Saya kira dengan begitu keberadaan Papua dalam NKRI ini akan semakin kokoh, ya, nasionalisme. Kita berharap bahwa segala kebijakan dilakukan di Papua, kalau sudah ada aturannya, masalah agraria, ya, pertanahan ini sangat banyak sekali. Ya. Mohon jangan sampai diabaikan atau karena kepentingan pejabat, ya, pemerintah, korporasi, dan lain sebagainya, kepentingan bisnis dari pejabat-pejabat, jangan korbankan lagi rakyat Papua. Ya, hal-hal ini yang secara tidak langsung membuat nasionalisme orang Papua itu terhadap tidak berkembang baik, ya, tidak terus bertumbuh karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dan komitmen-komitmen seperti ini sampaikan. Hal serupa juga disampaikan Ondo Afie Abisai Rolo. Ia mengatakan, bila di Pilpres 14 Februari mendatang Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dirinya sangat yakin Gibran akan melanjutkan semua program Jokowi dalam membangun tanah Papua. Saya berharap setelah Pak Gibran terpilih dengan Pak Prabowo nanti, saya harap untuk datang melebihi dari yang Pak Jokowi lakukan. Itu artinya bahwa keperluan dan kepentingan dan perhatian terhadap Papua lebih besar. Sehingga ada pikiran-pikiran integrasi dan lain sebagainya yang harus kita hilangkan. Itu yang pertama. Yang berikut adalah bagi Ondo Afie memberikan tanah untuk membangun istana presiden. Dan itu sudah selesai. Untuk masalah lahan sudah siap. Nah, mungkin Pak Presiden Jokowi untuk mengakhiri masa jabatan mungkin ada kegiatan yang dilakukan, apakah pengadaan tanahnya, mungkin jalannya dan lain sebagainya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Supaya Papua itu kita rasa bahwa Papua itu adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya selalu memakai semboyan saya bahwa NKRI sampai mati. Jadi bagi saya bukan NKRI harga mati. Harga itu banyak, tawar menawar. Harga itu ada di pasar, ada di mall, ada penjual pinang di pasar, ada di pinggir jalan ojek pinang dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai mati itu berarti tidak ada lagi hal yang lain. Kita NKRI, Papua ini NKRI sampai mati. Ondo Afie Abisai Rolo yakin pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju pasti menang satu putaran dengan angka 51%. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.